Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwurna Tegal. Ya, betul. 02. Terjadi kecurangan. Upami iya sami nomor 3 terus dicoblos. Nomor 2. Upami iya nomor 2 terus dicoblos. Coblos. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Begitulah peribahasa yang layak disandang untuk para kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, pengawas TPS yang salah sejak awal proses perekrutan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelemahan inilah yang menjadi awal penyebab belasan tempat pemungutan suara di Kepulauan Riau harus menggelar pencoblosan ulang. Padahal pemilu sudah selesai pada 14 Februari lalu. Namun, karena kelalaian ini, sistem pemilu di negeri segantang lada ini dinilai banyak kecurangan. Memang masih ya, banyaknya pemahaman yang tidak utuh ya dari ujung tombak kita di garda paling depan, yaitu KPPS, yang memang terkadang berbeda ya kalau saya lihat sih pemahamannya yang memang tidak utuh ya. Kalau dulu ya. Pengakuan spontan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini menegaskan bahwa petugas KPPS dan pengawas pemilu di TPS tidak direkrut berdasarkan aturan. Lantas, tim reportase mengungkap berbagai fakta yang ditemukan di sejumlah TPS di Kota Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun yang direkomendasikan harus melakukan pemungutan suara ulang. Kesalahan nyata tersebut sebagian besar disebabkan oleh kelalaian petugas bahkan pengawas pemilu di TPS yang membiarkan pemilih tidak sah melakukan pemilihan. Contohnya, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat, namun menggunakan hak pilihnya. Bahkan masih terdapat surat suara yang tidak lengkap, hingga kesalahan memasukkan surat suara ke kotak suara. Namun nyatanya dibiarkan, padahal itu masuk unsur pelanggaran. Yang bertugas ini memang ya, jadi kita nggak bisa pungkiri memang banyak juga karena tidak tanda kutip ya keterpaksaan, karena tidak ada lagi orang yang lain, ya udahlah penting ada kan gitu kan. Tapi ya itulah tadi, kemampuannya mungkin belum tentu maksimal, dan memang ini lagi-lagi ya kita nanti akan tetap dievaluasi apa yang terjadi. Contoh konkret nyatanya di lapangan, seperti di TPS 036 Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ini. Satu dari sekian belasan TPS di 3 daerah di Kepulauan Riau tersebut harus melakukan pemungutan suara ulang. Meski demikian, masih terlihat warga tetap antusias datang memberikan suaranya untuk mencoblos siapa calon presiden hingga anggota legislatif pilihannya di pemilu kali ini. Meskipun terlihat lancar, namun siapa sangka momentum ini acap kali sering dimanfaatkan oknum partai politik atau calon legislatif yang perolehan suaranya tidak signifikan, justru menggelembung drastis. Karena nilai tawar yang tinggi tentang adanya bujukan, rayuan hingga praktik jual beli suara terhadap pemilih yang dimanfaatkan. Ironis bukan? Di Tanjung Pinang misalnya, sudah terbukti partai politik sudah membeberkan bahwa pihaknya merasa dicurangi dan melaporkan praktik curang tersebut ke pihak Badan Pengawas Pemilu. Panitia Pemilihan Kecamatan Budi Bestari
di mana terjadi dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik sehingga mengakibatkan Partai Golkar menjadi posisinya nomor 2. Nah, kami juga tadi sudah melaporkan kronologis, ya, diantaranya bahwa PPK malam tadi itu membacakan hasil rekapitulasi yang berbeda dari rekapitulasi yang dimiliki saksi kami di kecamatan, dan terjadi begitu sistematis. Ketua PPK langsung saja membacakan total dari kecamatan. Mestinya itu direkapitulasi per kelurahan A, B, C, dan D sehingga baru direkap jumlahnya kecamatan. Sehingga hari ini kami melapor dan hari ini kami sudah menyampaikan laporan. Memang komisioner saat ini sedang ada sidang Gakumdu, jadi kami mengisi form, nanti kami kembali lagi dan kami akan teruskan juga menyampaikan laporan ini ke KPU Kota Tanjung Pinang. Bang, yang digelembungkan partai apa? Partai PDIP. Berapa suara? Yang kami hitung 210 suara. Kami sudah punya catatannya, caleg mana saja yang digelembungkan dan caleg yang dikurangkan. 210 suara itu Bang, itu dari satu TPS ada beberapa TPS? Ini Total kami bisa sampaikan itu nanti setelah kami dapat data. Jadi kan D hasilnya ini belum sampai ke kita nih. Oke. Nah, D hasilnya katanya sedang digandakan. Nanti dari hasil D hasil itu ya kami juga akan kembali melaporkan dengan bukti yang ada. Berarti yang dilaporkan ketua PPK? Iya, salah satunya ketua PPK. Inisial apa? Inisial H. Laporan sudah diterima atau masih? Jadi sudah diterima, cuma kami belum bisa bertemu komisioner Bawaslu karena di saat yang sama sedang ada sidang Gakumdu dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, kita memahami, jadi kami tetap mengisi form pengaduan, ya memanfaatkan waktu kami akan ke KPU terlebih dahulu. Kelemahan profesionalitas petugas KPPS mencuat di Kota Tanjung Pinang. Dua partai penguasa di negeri ini merasa dirugikan atas perolehan suara yang mereka miliki. Dugaan penggelembungan suara dinilai menimbulkan konflik antar sesama partai politik. Polemik keduanya pun langsung ditanggapi juru bicara partai politik lainnya yang merasa dirugikan atas informasi yang dituduhkan tersebut. Kewajiban kami untuk mengklarifikasi agar tidak terjadi isu-isu yang menyesatkan. Kedua, bahwa tuduhan menggelembungkan suara yang terkesan diarahkan kepada perjuangan merupakan fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Sebab rekapitulasi suara yang dilakukan oleh tingkat PPK semuanya didasarkan oleh C hasil salinan dari masing-masing TPS. Ya, bahwa PD Perjuangan memiliki saksi TPS lengkap dari 100% yang ditugaskan semua di TPS yang ada di Kota Tanjung Pinang, sehingga kami memiliki data hasil perhitungan suara yang lebih real, bukan hasil quick count, ya, yang hanya menggunakan TPS sampel dan perhitungan suara. Bahkan PDI Perjuangan juga memiliki kamar hitung yang berfungsi sebagai menghitung seluruh hasil dari setiap hasil C hasil salinan yang masuk. Data tersebut yang kemudian dilakukan rekapitulasi secara internal sebagai bahan saksi PD Perjuangan saat rekapitulasi di tingkat PPK. Hasil rekapitulasi yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Bukit Sari itu sudah sesuai dengan data PD Perjuangan miliki. Begitu juga dengan data yang dimiliki oleh partai-partai lain. Terkait adanya partai politik yang keberatan tidak terima hasil dari pleno PPK Kecamatan Bukit Sari merupakan hak masing-masing penerima, hak masing-masing untuk menerima apapun ataupun tidak. Namun PD Perjuangan tetap meyakini bahwa apa yang diputuskan dalam rapat pleno PPK itu adalah data yang sebenarnya. DPC PD Perjuangan Kota Tanjung Pinang berharap agar semua pihak berkomitmen dalam menciptakan pemilu damai di Kota Tanjung Pinang. Kondisi ini salah satu segelintir kasus lemahnya petugas KPPS yang bertugas hingga memutuskan hasil perolehan suara terhadap hasil suara presiden dan wakil presiden maupun perolehan suara legislatif yang digadang-gadang bakal menduduki kursi empuk DPRD. Tidak hanya itu,
Kecurangan pemilu kali ini dianggap sudah sangat sistematis. Sejumlah elit petinggi partai politik di Kepulauan Riau ini pun menilai upaya menggelembungkan suara pemilih juga dikait-kaitkan dengan pemimpin di negeri ini. Seperti yang diungkapkan Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, Surya Respationo. Ia secara terang mengungkapkan kecurangan bagaimana suara pemilih diperjualbelikan. Kan ada caleg-caleg yang telah suaranya 6.000, 5.000, 4.500 itu dibelanjain, di sini belanja 3.000, di sini belanja berapa supaya partai tertentu itu tadi suaranya naik ke ranking keempat. Karena kan kuota kursi di PRRI hanya 4, ya kan? Nah suara itu mereka sedang bentuk tim untuk operasi lapangan. Untuk operasi lapangan termasuk untuk mendekati partai-partai yang calegnya bisa di take over suaranya. Nah caranya itu yang seperti saya sampaikan tadi, untuk caleg-caleg di PRRI yang yang mudah hopeless ya, yang mudah tidak lolos, yang mudah memastikan dirinya nggak mungkin lolos karena suaranya cuma 6.000, 4.000 dan sebagainya, ya kan? Itu yang didekati, terus di lobby diganti suaranya, satu suara berapa. Nah banyak caleg-caleg ini tentunya daripada suaranya nganggur mau aja kan. Tapi bagaimana mekanismenya kan nggak ngambil dari situ terus bisa langsung nongkring gitu kan, ya kan? Pasti dia harus mendekati para penyelenggara dan pengawas.